Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Salam sehat, Tuhan memberkati kita. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara terkasih, renungan bagi kita pada hari ini sebagaimana tertulis di dalam Kejadian 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Demikian pembacaan isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bagaimana kita saat memiliki kesalahan, saat memiliki kejahatan, kalau kita simpan, kalau kita diamkan, pasti akan memunculkan kesalahan dan kejahatan yang baru. Kalau kita pendam dan kalau kita tidak mau berubah akan kesalahan yang kita miliki, percayalah itu akan memunculkan satu hal, masalah yang baru. Saudara terkasih, demikianlah yang dirasakan dan dialami oleh Habil yang dibunuh oleh abangnya Kain. Kain sudah diintip dosa-dosa yang baru. Karena apa? Karena dia membiarkan dosa-dosa yang ada dalam dirinya, kejahatan yang ada dalam dirinya, dia tidak mau buang, tetapi itu terus ada dalam dirinya. Apa itu? Kecemburuan, iri hati, dengki, dan tidak senang melihat saudaranya sendiri. Ketika dosa ini tidak dia buang dan ini terus ada dalam hati dan pikirannya, maka muncul kejahatan yang baru, yaitu membunuh adiknya Habil. Firman Tuhan hari ini menguatkan kita saudaraku, supaya jangan pernah begitu lama dalam sebuah dosa, dalam sebuah kejahatan atau pikiran-pikiran yang tidak baik. Karena itu akan membangun suatu kejahatan-kejahatan yang lebih besar. Oleh karena itu saudara terkasih, sekecil apapun dosa, baik itu sakit hati, baik itu kecemburuan, baik itu membicarakan orang lain, jangan biarkan ketika kita sadar itu salah, maka kita harus mampu membuangnya untuk bersukacita, yaitu hal yang lebih baik yang boleh kita lakukan. Saudara terkasih, ketika itu juga kita pendam, maka bersiaplah saudara, iblis sedang bersiap-siap untuk menerkam kita. Saudara terkasih, jangan pernah buka ruang itu, jangan pernah beri ruang dengan kejahatan-kejahatan kecil. Masih kecil, belum sebanding dengan kejahatan dia, belum sebanding dengan apa yang dia lakukan. Jangan pernah memperbandingkan kejahatan yang dilakukan orang dengan kejahatan yang kita lakukan. Sekali kejahatan tetap adalah kejahatan. Sekali kejahatan yang ditutup-tutupi, iblis tetap akan memakai itu, akan memporak-porandakan hati kita supaya melakukan lagi, lakukan lagi, dan bahkan matikan dia lagi. Saudara terkasih, kita harus mampu menjaga diri kita supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak baik melalui diri kita, tapi biarlah melalui diri kita orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan mengalir hal-hal yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Bukan menciptakan sakit hati, tetapi kita memberhentikan sakit hati. Bukan menambah-nambah
dendam kepada orang, memperkeruh keadaan, tapi kita mempermudah keadaan dan mengurangi kecemburuan dan sakit hati dengan orang-orang. Tuhan menguatkan kita, kita pasti menang. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan diingatkan oleh firman-Mu agar kami mampu membuang segala kejahatan dari diri kami. Karena saat ada kejahatan itu di diri kami, di sana iblis membuka matanya untuk membawa kami pada dosa-dosa yang baru. Tuhan, biarlah kami terus setia hanya kepada Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami mau meninggalkan yang tidak baik dan meneruskan yang terbaik melalui diri kami. Bapa di sorga, sertai Tuhan jemaat-Mu yang sedang berduka saat Tuhan memanggil salah seorang dari keluarga jemaat-Mu ke sisi-Mu. Tuhan, berikan penghiburan, berikan semangat. Di dalam tangan Tuhan kami serahkan anak-anak-Mu, jemaat-Mu semuanya Tuhan yang sedang berduka. Bapa di sorga, yang sedang sakit jemaat-Mu Tuhan terbaring lemah, Tuhan berikan kesembuhan Tuhan. Tuhan kuatkan jemaat-Mu, dan Tuhan beri pengharapan yang hidup selalu memandang Tuhan dengan terang bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami. Dengarkanlah ya Allah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.